Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama kita muliakan, yang kita cintai para alim ulama, para tengku penerus dari perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wabil khusus muassis daripada Ma'had Tahfidzul Quran akhina fillah Al-Ustadz Muhammad Syahroni, yang insyaallah beliau kita doakan agar selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang kita muliakan, yang kita hormati dan selalu kita cintai para aparatur pemerintahan, dan yang terkhusus salam hormat kita sampaikan kepada Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tamiang yang tadi luar biasa telah memberikan kata sambutan dengan semangat, yaitu Bapak Syahri, Bapak Mursil, yang kita doakan beliau insyaallah selalu mendapatkan istiqomah dari Allah, mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, mendapatkan inayah, kekuatan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar mampu menjalankan tugas dengan amanat dan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh daripada tamu baginda Nabi Muhammad, hadirin hadirat, santriwan dan santriwati yang insyaallah kita semua mendapatkan kasih sayang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan keberkahan. Di saat ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita memuji Nabi Muhammad, untuk sama-sama kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, untuk sama-sama kita merayakan, memperingati daripada hari maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tiada tujuan kita di dalam memperingati merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kita harapkan insyaallah
sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, sebagai bentuk daripada kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Aceh peringatan Maulid sangatlah banyak. Alhamdulillah saya ke provinsi Aceh ini mungkin sudah 7 kali. Kalau Bapak Bupati ke sini katanya hampir 10. Saya juga hampir 10. Cuma ini perdana yang ke Aceh Tamiang. Saya sering ke Banda, kemudian ke Pijai, Lun pernah juga ke Biren, ke Luk dan seterusnya, melabuh. Banyak daripada peringatan Maulid yang betul. Kalau apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, kalau dikalkulasi pengeluaran untuk perayaan Maulid ini lumayan, bahkan cukup banyak. Bahkan kalau bisa dihitung mungkin ini pengeluaran kalau seluruh peringatan Maulid ini dihitung, dijumlahkan di total bisa miliaran uang yang dikeluarkan untuk peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa tujuan kita merayakan, memperingati Maulid Nabi sampai banyak sekali mengadakan acara-acara kenduri yang mengeluarkan daripada banyak biaya bahkan sampai miliaran? Harapan kita satu, ini agar kita membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan semoga kecintaan yang kita tunjukkan ini diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin hadirat, di dalam sejarah Nabi Muhammad, beliau itu selalu membalas daripada perbuatan baik yang dilakukan atau yang diberikan oleh sahabat dengan balasan yang lebih daripada kebaikan yang beliau dapatkan daripada sahabat tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan rasa cintanya kepada beliau, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalas cinta sahabat dengan cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau bersiap di dalam sebuah peperangan yang dikenal dengan perang Khandaq. Kita tahu salah satu perang yang ada di masa Nabi ada namanya perang Khandaq, yang mana perang Khandaq ini asal muasalnya adalah di saat Nabi mendapatkan informasi bahwasanya orang kafir Quraisy akan datang menyerbu kota Madinah. Maka beliau pun mengumpulkan sahabat-sahabat senior untuk bermusyawarah apa langkah yang perlu diambil oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak sahabat yang memberikan ide, banyak sahabat yang memberikan usul, akan tetapi usul dan ide yang diterima oleh Nabi adalah usulan yang disampaikan oleh sahabat beliau yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi usul kepada Rasulullah agar beliau dan sahabat tidak perlu keluar dari kota Madinah. Cukup Nabi dan sahabat menunggu kedatangan kafir Quraisy di kota Madinah. Akan tetapi agar kedatangan orang kafir Quraisy ke kota Madinah itu bisa dihalangi, maka Salman mengatakan termasuk daripada taktik atau siasat perang yang dilakukan oleh negeri Persia, negeri asal daripada sahabat Salman, yaitu mereka membuat daripada Khandaq ataupun parit yang besar. Jadi usul ini pun diterima oleh Nabi Muhammad.
di pintu-pintu masuk kota Madinah dibuatlah satu galian hondak ataupun parit yang besar dengan tujuan agar di saat orang kafir Quraisy datang untuk masuk menyerbu kota Madinah, mereka terhalang dengan adanya hondak tersebut. Maka hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya beliau memulai pengerjaan daripada hondak dengan membuat area kerja. Beliau dengan tongkat beliau yang mulia membuat garis mana tempat-tempat yang akan digali di situ hondak sesuai dengan usulan Salman. Dengan tongkatnya beliau menggariskan daripada tanah pasir di depan pintu masuk kota Madinah, maka di mana yang di situ ada garis yang telah digariskan oleh Rasulullah, disitulah di atasnya atau di bawahnya digali daripada hondak parit sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Maka hadirin hadirat, ketika para sahabat telah mengetahui di mana mereka harus menggali hondak dengan sesuai garis yang telah digariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mulai bekerja. Dan kerja mereka bukan hanya mereka sendiri sahabat yang bekerja, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun di dalam pengerjaan hondak tersebut. Ini beda dengan pejabat-pejabat yang kebanyakan sekarang. Banyak mereka yang kurang bermasyarakat, kurang turun. Benar, betul apa yang dikatakan Bapak Bupati. Kalau belum menjabat, masih mencalonkan menjadi caleg lah atau cawaku dan seterusnya, hebat kali dia, ya, dekat dengan masyarakat, sholat berjamaah. Tapi kalau sudah jadi, dia hilang kemana kita nggak tahu, mana batang hidungnya. Tetapi alhamdulillah kita punya bupati ini bermasyarakat. Saya dengar dari Ustadz tadi beliau ini mudah untuk ditemui, dan beliau ini tadi dikatakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita doakan beliau istiqomah, amin. Beliau selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penjagaan dari Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Nabi pun ikut kerja, Nabi pun ikut menggali. Maka di saat para sahabat menggali hondak, ada kejadian menarik. Apa yang terjadi? Di saat mereka menggali, tiba-tiba sahabat mendapati di bawah galian itu ada batu yang sangat besar dan keras yang sangat sulit untuk dihancurkan. Jadi misal ini garis yang digariskan oleh Nabi, di bawah garis tersebut ada batu yang besar dan keras yang tidak mampu untuk dihancurkan oleh para sahabat Rasulullah. Mereka bersilih ganti untuk mencoba menghancurkan batu tersebut agar bisa digali setelah batu ini hondak-hondak seterusnya. Akan tetapi mereka terhalang oleh batu yang besar ini. Maka kalau menurut logika, kalau di sini ada di bawah garis ada batu yang menghalangi, tinggal dibelokkan saja. Logikanya kan begitu. Misal di sini garis, di situ ada batu, tinggal dibelokkan sedikit melewati batu, kemudian baru lurus lagi menuruti daripada garis yang digariskan oleh Rasulullah. Jadi batu nggak perlu dihancurkan, ikut garis, kemudian begitu mendapati batu dibelokkan sedikit, lalu ikuti garis setelah batu itu dilewati atau dilampaui. Seharusnya logikanya seperti itu. Akan tetapi sahabat Rasulullah tidak mau, karena di atas ini ada garis Rasulullah. Kalau di situ Nabi telah menggariskan
maka kita nggak boleh melewati atau berbelok dari garis yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad. Jadi mereka faham kalau Nabi sudah menggariskan, sedikit pun kita tidak boleh belok. Maka mereka pun mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini kami di saat sedang menggali Khandaq, maka kami dapati ada batu besar yang sangat keras, sulit sekali untuk kami hancurkan. Maka Nabi Muhammad mendengar aduan ini, laporan ini dari para sahabat. Beliau juga tidak menggunakan logika. Beliau tidak mengatakan, oh kenapa kalian kok repot kali, tinggal kalian lewati batu itu, belok sedikit tidak masalah, yang penting setelah batu itu engkau lewati, kalian lewati, kembali ke garis yang telah digariskan oleh Rasulullah. Beliau tidak memakai logika, karena beliau sadar betul para sahabat tidak mau menggali Khandaq kecuali harus sesuai dengan garis yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad. Karena kecintaan mereka kepada baginda Nabi Muhammad, maka beliau pun menjawab cinta dengan cinta. Beliau tidak menggunakan logika, tetapi beliau menggunakan hati. Yang namanya cinta itu bukan pakai logika, yang namanya cinta itu menggunakan hati. Dijawab panggilan cinta sahabat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara beliau menjawabnya? Beliau katakan, mana alat-alat, berikan kepadaku biar aku sendiri yang turun untuk menghancurkan batu itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah sosok baginda Nabi Muhammad. Kalau sahabat menampilkan cinta, maka cinta mereka pun dibalas dengan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, akhirnya beliau meminta kepada para sahabat, mana alat-alat yang bisa aku gunakan untuk menghancurkan batu itu. Akhirnya sahabat pun menyerahkan peralatan untuk menghancurkan batu, lalu diambillah alat itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau turun di dalam galian Khandaq, lalu beliau mengayunkan alat itu sebanyak 3 kali, dan batu itu pun hancur sampai menjadi debu daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat, insyaallah sebagaimana sahabat mereka menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad membalas cinta mereka dengan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap insyaallah pada saat ini, pada siang ini, kita duduk sama-sama merayakan memperingati Maulid di Ma'had At-Thayyib ini. insyaallah ini adalah bentuk, salah satu cara kita menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Insyaallah saat ini kita mendapatkan kecintaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mari sama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Insyaallah dengan solawat ini kita mendapatkan cinta dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, Allah sallallahu alaihi wasallam.
Rabbi sholli wa sallim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu